Persiapkan diri, syarat pendaftaran CPNS dan P3K 2024 resmi dibuka Juni ini. Seperti apa informasinya? Tonton terus video ini agar tidak ketinggalan informasinya. Proses seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 yang mencakup CPNS dan P3K akan dimulai pada Juni 2024. Informasi ini diumumkan oleh Menteri Menpan RB Abdullah Azwar Anas awal bulan ini. Menurut Menteri Anas, pemerintah berencana membuka pendaftaran CASN di seluruh Indonesia pada bulan Juni mendatang. Sebanyak 1,2 juta formasi ASN telah disetujui dengan alokasi 427.000 formasi untuk instansi pusat dan 862 ribuan untuk formasi instansi daerah. Angka ini merupakan bagian dari upaya awal untuk memenuhi kebutuhan 2,3 juta ASN yang akan direkrut secara bertahap. BKN saat ini tengah mempercepat proses verifikasi pengisian formasi yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Namun ada 4 instansi yang belum melengkapi rincian formasi tersebut. Jadwal pengumuman oleh instansi pendaftaran dan seleksi masih bersifat dinamis mengikuti perkembangan karena bergantung pada kecepatan dan ketepatan pengisian formasi oleh kementerian atau lembaga dan Pemda. Beberapa Pemda mengalami kesalahan dalam pengisian rincian yang terdeteksi oleh BKN dan harus diperbaiki kembali. Anas merinci bahwa dari total usulan yang diverifikasi oleh BKN, kebutuhan talenta digital untuk Ibu Kota Nusantara adalah 2,9 ribuan formasi dan untuk pemerintah daerah adalah 19.800 formasi. Total kebutuhan SDM di IKN mencapai 71 ribuan formasi terdiri 14 ribuan CPNS dan 57 ribuan P3K. Anas menekankan bahwa seleksi CASN mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dan seluruh informasi aluran seleksi akan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah. Dia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mempercayai pihak yang menjanjikan kelulusan. Kemudian syarat pendaftaran CPNS dan P3K. Berikut adalah syarat umum yang harus diperhatikan sebelum mendaftar. Persyaratan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen kontrak. Rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu berusia antara 18 hingga 35 tahun saat melamar. Kemudian yang kedua, tidak pernah dihukum penjara 2 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, atau tidak sedang menjabat sebagai calon PNS, prajurit TNI atau anggota Polri. Kemudian yang kelima, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis. Kemudian yang keenam, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Kemudian yang ketujuh, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain sesuai penugasan instansi pemerintah. Kemudian yang kedelapan, memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK sesuai kebutuhan jabatan. Kemudian
8 syarat pendaftaran P3K yang harus dilakukan sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Yang pertama yaitu berusia minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia tertentu untuk jabatan yang dilamar sesuai ketentuan peraturan perundangan. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah berumur 20 tahun sudah bisa menjadi peserta. Kemudian batas usia yaitu 1 tahun sebelum usia pensiun. Kemudian yang kedua, tidak pernah dihukum penjara 2 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat. Kemudian yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri atau pegawai swasta. Kemudian yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis. Kemudian yang kelima, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Kemudian yang keenam, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian yang masih berlaku dari lembaga profesi berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Kemudian yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Kemudian yang kedelapan, memenuhi persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh